Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu, namun pembeli tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? Kita lihat. Opsi A, saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tidak ada yang tahu. B, saya ragu-ragu keputusan yang saya ambil. C, saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. D, saya menolak dengan mantap. E, saya menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Silakan dianalisa soalnya dulu, kemudian opsi jawabannya untuk mempertimbangkan jawaban dengan poin tertinggi. Ya, kita cek saja langsung. Opsi A, saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tidak ada yang tahu. Ini adalah poin terkecil, ya, karena jelas tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita memberikan obat padahal itu adalah obat yang harus dengan resep dokter, ya. B, saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil. Nah, ini nilainya 3. Ragu-ragu, ya, tidak boleh ragu-ragu ketika kita dalam bekerja. C, saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. Nilainya 4 ternyata. Ini berhati-hati, ya. Cuman di sini terlalu lama kan harus berkonsultasi kepada rekan sejawat. D, saya menolaknya dengan mantap. Nah, ini dengan poin 5. Kejujuran dijunjung tinggi. Gitu, ya. Walaupun diberikan uang, sejumlah uang, tapi tidak mengambil keuntungan dari situ, sehingga langsung menolaknya dengan mantap. Sedangkan yang E, saya menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Ini nilainya 2. Oke, di sini integritas diri tercermin dari tidak menerima uang sogokan yang tidak sesuai sumpah jabatan atau melanggar kode etik. Oke, di sini berarti nilai integritas, ya, yang ditonjolkan di sini. Berikutnya, Anda diminta oleh atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan klien tersebut. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk tahu lebih jauh. Sikap Anda adalah A, saya akan membuat presentasi yang sangat detail agar bisa tersampaikan pada intinya. B, saya akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung. C, membuat presentasi yang memuat penjelasan secara terperinci. D, membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. E, membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Coba teman-teman menganalisa dulu soalnya, kemudian analisa juga opsi jawabannya yang bernilai 5,5 itu yang mana. Oke, sudah ketemu jawabannya? Kita coba analisa satu persatu. Jawaban A, saya akan membuat presentasi yang sangat detail agar bisa tersampaikan pada intinya. Itu poinnya 1 ini, teman-teman. Ini sangat detail gitu, ya. Kalau detail bagus, ya, cuman di sini sangat detail, mungkin terlalu rumit, terlalu banyak gitu, ya. Jadi malahan intinya tidak tersampaikan. B, saya akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung. Ini poinnya 3, lumayan gitu, ya. C, membuat presentasi yang memuat penjelasan secara terperinci. Iya, ya. Cuman ini nilainya 2, ya. Coba kita yang D, membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. Oke, dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar, namun dengan paduan tulisan dan gambar ini tentunya akan menjadi lebih jelas inti
dari presentasi tersebut. E. Membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Nah, ini yang bernilai 5. Karena di sini disampaikan bahwa di setiap poin itu intinya disampaikan sehingga akan tersampaikan maksud dan tujuan yang disampaikan tersebut. Oke, topik kreativitas dan inovasi. Ini menguji cara berpikir kita untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mudah dimengerti. Dan poin-poin penting, serta tidak membuat orang bosan, menggunakan bahasa yang baik dan juga pemilihan kata yang tidak bertele-tele agar mudah dipahami serta tidak memuat banyak tulisan. Oke, jadi tidak bertele-tele, terus tidak membuat bosan. Seperti halnya opsi A gitu ya. Opsi A terlalu panjang detail sehingga klien kita akan mudah bosan. Berikutnya, saya adalah seorang dokter yang membuka praktik di rumah. Suatu hari datang pasien lama saya. Pasien lama saya yang penyakitnya kambuh karena tidak menaati saran-saran yang saya berikan padanya. Yang saya lakukan adalah A. Menanganinya sesuai prosedur yang berlaku. B. Menanganinya sesuai prosedur yang berlaku dan lebih menekankan lagi tentang saran saya yang harus dilakukannya. C. Menanganinya sesuai prosedur yang berlaku dan menanyakan kenapa tidak menjalankan saran saya sebelumnya. D. Menyarankan untuk memeriksakan diri ke dokter lain. Atau E. Menanganinya dengan rasa sebal karena dia tidak memperhatikan saran saya. Oke, coba diperhatikan, dianalisa soal dan juga opsi jawabannya. Kita lihat, kita analisa satu persatu. A. Menanganinya sesuai prosedur yang berlaku. Ini lumayan, ditangani sesuai prosedur. B. Menanganinya sesuai prosedur yang berlaku dan lebih menekankan lagi tentang saran saya yang harus dilakukan. Ini sudah disampaikan prosedurnya, terus menekankan lagi yang harus dilakukan. Ini nilai 4, bagus juga. C. Menanganinya sesuai prosedur yang berlaku dan menanyakan kenapa tidak menjalankan saran saya sebelumnya. Jadi menanganinya sesuai prosedur dan juga menanyakan, barangkali mungkin ada kendala-kendala yang bisa kita atasi gitu ya terkait pasien tersebut. D. Menyarankannya untuk memeriksakan diri ke dokter lain. Ini jelas tidak ya, karena ini sudah mempercayakan kepada kita ya. E. Menanganinya dengan rasa sebal karena dia tidak memperhatikan saran saya. Jelas tidak ada rasa sebalnya ini ya. Harus profesional, empatik juga ya. Tidak boleh kita harus ikhlas gitu. Oke, meskipun ada rasa kesal karena kelalaian klien yang menjadi sebab kambuhnya penyakit, kita tetap harus menanganinya selama klien tersebut masih percaya dengan jasa kita. Tetapi hal itu perlu diusut penyebabnya sehingga tidak berulang lagi. Berarti diusut apa alasan kok tidak mentaati saran-saran dari kita. Berikutnya PLN mengirimkan surat kepada Anda selaku Ketua RT. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa PLN akan melakukan pemadaman bergilir selama 3 hari ke depan. Sebagai Ketua RT yang akan Anda lakukan adalah, kita Ketua RT nih. A. Memberitahukan kepada warga sehingga warga lebih siap saat listrik padam. B. Menghimbau warga untuk mengungsi selama listrik padam. Aneh ini ya. C. Menghimbau kepada warga agar mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan listrik, misalnya ketersediaan air, lampu emergensi, dan lain-lain. D. Meminta PLN untuk melakukan pemadaman kurang dari 3 hari. D. Memfotokopi surat edaran tersebut kepada warga. Kurang A. Coba dianalisa, kemudian poin opsi jawabannya juga, kira-kira yang mana yang paling tepat.
Oke, kita cek saja. Jawaban A memberitahukan kepada warga sehingga warga lebih siap saat listrik padam. Ini bernilai 4 gitu ya, diberitahukan sebelum terjadi pemadaman. B. Menghimbau warga untuk mengungsi selama listrik padam. Ini tidak mungkin ya, karena ini bukan bencana alam. C. Menghimbau kepada warga agar mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan listrik, misalnya ketersediaan air, lampu emergensi, dan lain-lain. Ini poin 5. Jadi menghimbau gitu ya. Untuk berkaitan dengan listrik, misalnya air, lampu, itu sangat penting sehingga perlu himbauan dari RT. D. Meminta PLN untuk melakukan pemadaman kurang dari 3 hari. Ini tidak mungkin ya, karena PLN mungkin kan harus memadamkan, tidak bisa diatur-atur seperti ini ya oleh warganya, karena ini sudah aturan juga mungkin ya, karena diperbaiki atau gimana. Yang E. Memfotokopi surat edaran tersebut kepada warga. Kalau ini hanya memberitahukan saja, pemberitahuan tanpa ada tindak lanjut. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda menjadi pemimpin yang mampu mengordinasi anak buah dan menyelesaikan masalah. Oke. Berikutnya, Ahmad adalah seorang ahli statistika di perusahaan startup tempat ia bekerja. Dalam bertugas, ia lebih sering berada di belakang komputernya untuk mengolah data. Namun kali ini Ahmad ditugaskan mengunjungi daerah pedalaman dan berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk mengumpulkan data. Ahmad merasa gugup. Jika Anda adalah atasan Ahmad, apa yang Anda lakukan? Opsi A memberikan tugas terperinci untuk memudahkan Ahmad dalam melaksanakan tugasnya. B. Bersikap biasa saja karena tugas adalah tanggung jawab semua karyawan. Karenanya siapapun harus bersiap menjalankan tugasnya. C. Menanyakan kesediaan dan kesiapan Ahmad dalam menjalankan tugas tersebut. D. Berdiskusi tentang ide dan masukan yang dapat diberikan Ahmad kepada atasan dan berusaha tentang tugas tersebut. Sedangkan E. Memfasilitasi segala kebutuhan dan permintaan Ahmad dalam bertugas. Nah, ini model soal seperti ini beberapa kali saya mengalami ya kemarin ya, menjumpai dan alhamdulillah bisa mengerjakan. Kita analisa satu persatu. A. Memberikan tugas terperinci untuk memudahkan Ahmad dalam melaksanakan tugasnya. Oke, nilai 4, diberi tugas yang terperinci itu untuk memudahkan Ahmad tersebut. B. Bersikap biasa saja karena tugas adalah tanggung jawab semua karyawan, karena siapapun harus bersiap menjalankan tugasnya. Ini nilai 2 ya. Cuek. C. Menanyakan kesediaan dan kesiapan Ahmad dalam menjalankan tugas tersebut. Ini nilai 3, cuma menanyakan saja ya. D. Berdiskusi tentang ide dan masukan yang dapat diberikan Ahmad kepada atasan dan berusaha tentang tugas tersebut. Perusahaan ya. Oke, ini nilainya adalah 5. Jadi diajak diskusi, terus masukannya apa tentang perusahaan gitu ya. E. Memfasilitasi segala kebutuhan dan permintaan Ahmad dalam bertugas. Oke ya. Biasanya nih sih teman-teman, kalau misalnya soalnya panjang, biasanya kalau soalnya panjang itu ciri-cirinya jawabannya adalah panjang. Jadi yang paling memungkinkan itu yang panjang, tapi hati-hati juga ya, tidak mesti yang panjang juga ya. Seperti ini panjang juga tapi ternyata nilainya 2. Ya, seorang atasan bukan hanya memerintahkan penugasan sesuai kehendaknya. Atasan juga harus menggali potensi bawahannya, karena bisa saja ide yang disampaikan dapat menjadi solusi yang baik. Oke. Mantap. Wah, ini banyak sekali nih teman-teman soalnya. Oke, pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan
untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Oke, ini sering banget keluar ini. Sudah dijelaskan sesuai prosedur, runtut gitu, tapi tidak paham-paham ya. Opsi A, menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. Opsi C, menjelaskan secara perlahan tahap demi tahapan yang harus dilakukan ibu. Ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. Santun ya. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Sedangkan opsi E, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Oke, kita langsung saja analisis. A. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Ini poinnya 2. Kenapa? Karena ini sudah dilaksanakan, tapi memang ibunya nggak paham-paham. B. Menjelaskan dengan sabar, sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika menjelaskan. Ini tidak ya, ini tidak. Yang C. Menjelaskan secara perlahan tahap demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun. Oh, ini tidak ya, dengan bahasa yang santun. Padahal ya sudah runtut, sudah pelan, sudah terperinci ya penjelasannya. Tapi kok nggak paham juga ya, apalagi bahasa santun ya. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Ini poin paling banyak. Sang ibu itu tidak paham-paham dengan apa yang kita jelaskan. Nah, sehingga jalan satu-satunya adalah memanggil anggota keluarganya yang mungkin bisa membantu. E. Meminta teman Anda lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami proses yang ada. Ini poin 4 lumayan. Oke, di sini indikator daya tanggap terhadap pelayanan terhadap masyarakat. Memenuhi kebutuhan penerima layanan dan segera mungkin. Permasalahan pada soal ibu-ibu tua yang tidak paham prosedur penggunaan BPJS untuk rawat inap, padahal sudah Anda jelaskan bahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti, tapi sang ibu tetap tidak paham. Nah, solusinya yaitu menjelaskan kepada